Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Lestari dengan nomor induk mahasiswa 120303035, Program Studi Hukum Tata Negara kelas A semester 2. Saya akan memaparkan ringkasan kuliah filsafat ilmu mengenai mengerti tentang pengertian, membongkar makna filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pengertian merupakan suatu jawaban yang lengkap tentang konsep yang diberi definisi. Memberikan pengertian itu adalah langkah awal dari sebuah kerja logika dan merupakan bagian paling utama dalam mencari kebenaran ilmiah. Karena jika tidak mengetahui pengertiannya, kita tidak akan paham apa hakikat dari segala sesuatu yang menjadi hakikatnya itu sendiri. Yang secara terminologis, hakikat suatu konsep yang ditunjuk akan dipandang memberikan seperangkat makna dan suatu realitas yang sebenarnya. Langkah awal memberikan pengertian adalah mengerti tentang pengertian itu sendiri. Oleh sebab itu, berikanlah pengertian terhadap pengertian itu. Definisikanlah apa itu definisi. Karena jika kita tidak mengetahui tentang pengertian, sama saja bahwa kita tidak mengerti mengapa kita harus mempelajari suatu konsep yang kita beri pengertian. Sehingga titik tolak memahami sebuah ilmu pengetahuan itu selalu berawal dari terminologi atau pendefinisian kognitif pemahaman terhadap konsep yang diberi pengertian. Filsafat dilahirkan dalam suatu kehidupan yang nyata. Di sisi lain, filsafat lahir karena adanya reduksi dengan mitos yang dipercaya oleh masyarakat Yunani. Dalam perjalanan itu, pemikiran para filsuf Yunani mendorong semua pemikir secara mendalam untuk menggali segala sesuatu yang ada, baik secara fisik maupun secara metafisik. Pada dasarnya, ilmu filsafat bagi masyarakat Yunani merupakan pemikiran dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian ilmu filsafat dinyatakan sebagai mother of science, yang bermakna sebagai ibu atau induk dari semua pengetahuan. Filsafat dalam bahasa Yunani dikenal dengan istilah filosofia, yang artinya cinta atau mencintai. Kata filosofia terdiri dari dua kata, yaitu philos yang berarti mencinta, dan sophia yang memiliki arti kebijaksanaan atau dalam bahasa Arab al-hikmah, mengandung makna cinta terhadap kebijaksanaan atau kebenaran. Dalam hal ini, cinta adalah sebuah hasrat atau dorongan yang besar dan menggebu-gebu dalam menemukan kebenaran. Sedangkan kebijaksanaan merupakan kebenaran sejati. Oleh karena itu, filsafat adalah keinginan yang sangat besar untuk menemukan kebenaran sejati. Dengan demikian, filsafat bukanlah ilmu yang biasa, tetapi ilmu yang berusaha untuk menemukan esensi dari setiap kebenaran, menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Kemudian, ada yang disebut dengan objek kajian. Objek kajian ini berkaitan dengan pendekatan filsafat atau disebut dengan metode filsafat. Kajian-kajian filsafat diantaranya, yang pertama ontologi. Kajian ontologi selalu diawali dengan pertanyaan apa, what, yang akan mempertanyakan segala sesuatu yang ada atau segala sesuatu yang mungkin ada, yang disebut philosophy of being. Ontologi akan melahirkan suatu teori, yaitu teori hakikat. Contohnya sebuah pertanyaan, apa itu Tuhan? Pertanyaan tersebut memerlukan jawaban yang sangat radikal atau mendalam, karena pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab dengan metode ilmiah. Kajian ontologi merupakan suatu pendekatan yang sangat penting di dalam filsafat. Yang kedua, epistemologi. Kajian epistemologi selalu mempertanyakan mengapa, why, sesuatu itu ada, sebagai kelanjutan dasar dari upaya untuk mengetahui kebenaran sesuatu. Contohnya sebuah pertanyaan, mengapa Tuhan itu ada? Pertanyaan mengapa memerlukan jawaban-jawaban ilmiah. Meskipun dalam filsafat, jawaban ilmiah tidak menjadi suatu kemutlakan. Sebab di dalam filsafat yang paling penting adalah jawaban-jawaban yang logis, kritis, dan akurat. Dan yang ketiga, aksiologi.
Kajian aksiologi adalah sebagai lanjutan epistemologi. Aksiologi mempertanyakan bagaimana sikap kita selanjutnya terhadap sesuatu yang secara ilmiah itu ada. Jadi, aksiologi mempertanyakan suatu fungsi, tujuan, nilai yang akan kita ambil atau kita terima dari suatu pengetahuan yang sudah ditemukan secara filosofis. Sebagai contoh, alam ini adalah materi yang diciptakan oleh Allah dengan kejadian yang tidak satu pun manusia mengetahuinya secara ilmiah. Karena ketika manusia lahir, alam ini sudah ada. Mengapa alam ini ada? Karena manusia mengatakan, alam ini ada setelah manusia ada. Alam ini pun sudah ada. Dengan demikian, alam ini ada sepanjang waktu dunia ada. Kemudian, pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana dengan keberadaan alam ini? Pertanyaan ketiga ini bermakna bahwa kita akan mengambil satu fungsi atau tujuan dari keberadaan alam. Apa yang bisa kita ambil? Apa sikap kita terhadap keberadaan alam? Bahwa alam ini memberikan manfaat kepada kehidupan manusia, sehingga dengan alam inilah manusia mampu melanjutkan kehidupannya sesuai dengan keinginan dan harapan manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.